Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 37 yang berbunyi, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat harus menyembah satu Allah saja. Setelah nabi-nabi Baal gagal untuk menjawab tantangan Nabi Elia supaya dewa-dewa Baal yang mereka sembah itu menurunkan api dari langit, maka tiba giliran Nabi Elia yang memohon pertolongan Tuhan Allah Yahweh Allah Israel supaya menurunkan api dari langit untuk membakar korban bakaran yang dipersiapkan oleh Nabi Elia itu. Ternyata Tuhan Allah langsung menjawab permohonan Nabi Elia. Dari peristiwa ini, akhirnya umat Israel sadar betul bahwa dewa-dewa Baal mereka itu, yang mereka sembah itu selama ini, bukan Allah pencipta langit dan bumi yang patut untuk disembah, karena mereka hanya merupakan khayalan maupun patung-patung yang sesungguhnya tidak ada artinya apa-apa. Sehingga bagi umat milik Tuhan, umat pilihan Allah itu, hanya Tuhan Allah Israel, Allahnya Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, maupun Allah Israel itu saja yang patut untuk disembah. Mereka serentak mengatakan, Tuhan, dialah Allah. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dan mengajak kita semua umat yang beriman percaya kepada Kristus, supaya jangan sampai kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah, menyembah kepada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, atau dewa-dewi lain di luar Allah yang hidup, di luar Allahnya Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, ataupun Allah Israel ini. Justru hendaknya kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus harus secara aktif melaksanakan tugas seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia ini, untuk turut menyuarakan kebenaran firman Tuhan, supaya seluruh umat milik Tuhan ini, atau seluruh anggota keluarga orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, untuk selalu taat, setia, hanya menyembah dan memuji, memuliakan Tuhan Allah Bapa kita, yang kita kenali di dalam Yesus Kristus, yang hadir di dalam hidup kita senantiasa melalui Roh Kudus Allah yang Esa itu. Apabila ada ajaran yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, Dia adalah Mesias, Allah satu-satunya yang memang peduli dengan umat manusia, Dialah Juru Selamat bagi kita umat manusia di dunia ini, termasuk juga apabila ada ajaran yang memusuhi umat pilihan Allah. Allah tentu saja akan sungguh menghukum mereka dan memungkinkan mereka juga bisa diberi pertobatan untuk hanya menyembah satu Allah yang esa di dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus, sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Allah untuk memungkinkan orang yang tidak menyembah menjadi menyembah, menjadi tobat kembali untuk berada memuji memuliakan Tuhan. Dan tentu saja apa yang memang sungguh-sungguh menjadi ajaran yang memang berasal dari roh-roh antikristus itu pun harus sungguh-sungguh dijauhkan daripada diri kita sebagai umat yang sudah mengaku percaya kepada satu Tuhan Allah yang esa yang layak disembah itu. Hanya bisa kita kenali di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus,
dan kita harus mengakui satu-satunya Allah pencipta, pemelihara dan sang pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini hanyalah di dalam penyataannya yang jelas secara manusiawi, dia hadir di dalam Yesus Kristus itu saja. Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini, kita semua sebagai orang yang sudah mengaku sebagai pribadi maupun keluarga, orang yang percaya, orang yang beriman kepada Kristus, yang kita harus nyatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita harus mengandalkan sepenuhnya pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk tetap taat, setia, hanya beribadah, menyembah, memuji, dan memuliakan satu Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Dia bukan Allah yang tiga, tetapi Allah yang esa, Allah yang satu-satunya yang layak disembah. Di luarnya tidak ada Allah yang hidup. Semuanya adalah Allah yang mati, yang sungguh-sungguh jangan sampai ada umat manusia mengangkat diri sebagai pengganti Allah itu, karena yang layak disembah hanya Allah yang hidup dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu hanya kita kenali di dalam satu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus saja. Maka hendaknya kita semua ini berkomitmen untuk menyatakan, jauhkanlah diri kita ini dari meninggalkan Tuhan Allah Bapa kita, dan jangan pernah kita mau untuk beribadah kepada Allah lain, sebab Tuhan itulah Allah kita. Seperti yang ditegaskan dalam Ulangan 5 ayat 7-9 ini, mari kita sungguh-sungguh resapi firman Tuhan berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung untuk menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus, kami boleh diingatkan hari ini supaya kami berkomitmen untuk hidup beriman percaya kepada satu Allah yang esa, yang kami kenali di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus yang hadir di dalam hati kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kami, terutama apabila kami menghadapi gangguan kesehatan. Tuhan pasti akan pulihkan dan sembuhkan. Kami berharap kepada satu Allah saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.